Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line. Beyond the Limit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Green dimanapun Anda berada, senang sekali saya Budi Swanto kembali menemani Anda di program fotosintesis. Seperti episode sebelumnya, nih kalau udah bersama saya tentunya kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan fotografer yang sudah kita undang untuk ngobrol ya via Zoom pastinya nih sahabat Green. Jadi buat sahabat Green yang punya ketertarikan barangkali di dunia fotografi, mungkin sudah pernah melihat beberapa tayangan dan juga episode dari fotosintesis, ada macam-macam ya, ada banyak, bidang fotografi yang sudah pernah kita bahas dan siapa tahu nih, di episode kali ini, sahabat Green lagi nyari-nyari info soal, satu genre atau, ilmu soal fotografi tertentu bisa, menambah wawasannya nih sahabat Green. Tapi, selalu spesial di fotosintesis karena ngobrolnya nggak cuma sendiri, kalau cuma saya nanti kita ngobrolnya ya segitu ya sahabat Green. Ini kita ngobrol bersama dengan, narasumber, beliau adalah seorang, fotografer juga yang menekuni satu bidang yang mungkin sudah pernah, sahabat Green lihat karya-karyanya juga di sosial media udah banyak. Ada Kak Rara Ismom nih sahabat Green. Halo Kak Rara. Halo Mas Budi, Iya, halo heeh. semuanya. Kak Rara gimana kabarnya Kak, sehat ya Kak? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Ini Kak Rara, mungkin sahabat Green bisa melihat, foto-fotonya kalau mau lihat itu di Instagram-nya Kak Rara, sama nih kayak namanya nih Kak Rara Ismom nih. Ini nama asli ya Kak ya? Nama aslinya Flora Adela, cuman orang biasanya kenalnya, Rara, terus kebetulan Instagram aku, Heeh. @raraismom. Jadi semua sih klien, teman-teman biasanya udah terbiasa dengan nama itu. Yap. Jadi nama ini ya, nama kalau, seniman kayak nama panggungnya ya jadinya ya? Iya mungkin ya. Sahabat Green buat, sahabat Green yang udah melihat di Instagram-nya mungkin sudah melihat ini nih, beberapa karya-karyanya Kak Rara yang kebanyakan motoin, adik-adik kecil ya. Wah ini nih, kalau bahasanya itu adalah newborn photography nih, betul ya Kak Rara ya? Iya. Mungkin buat, awal ini boleh, dikasih tahu sedikit newborn photography ini apa nih Kak Rara? Dan kayaknya sekalian deh cerita Kak Rara itu memulai, bidang ini yang sekarang menjadi, pekerjaan sepertinya, itu sejak kapan Kak? Oke, sebelumnya, aku mau kenalin diri dulu ya, mungkin banyak Iya. yang belum kenal nih teman-teman di sini. Mhm. Aku Rara, profesional newborn photographer, Mhm. sudah sejak 2016. Jadi, sebelumnya profesinya, foto juga, cuman, Mhm. lebih ke general ya. Nah, di 2016 ini fokus di newborn photography. Apa sih newborn photography itu, kebetulan emang belakangan kayaknya lagi booming ya, nggak Mhm. cuman di Mhm. Jakarta doang nih gitu, kayaknya hampir di seluruh Indo tuh udah, kenal sama newborn photography, cuman mungkin masih belum terlalu familiar sebenarnya apa sih gitu kan. Mhm. Aku, share sedikit tentang newborn photography ya. Kadang kalau pernah lihat nih ya, Mhm. biasanya di Instagram ada foto bayi yang ditekuk-tekuk, terus dimasukin di ember gitu kan, ya itu apa sih gitu. Nah itulah, contoh hasil karya, di newborn photography. Jadi kita spesialis memang memotret, bayi, bukan sembarang bayi ya. Jadi, Mhm. namanya udah newborn, berarti bayi yang baru Baru lahir lahir. gitu. Bayi kan ada, rentang umurnya macam-macam ya. Nah, kalau Mhm. kita spesialis foto bayi baru lahir yang biasanya di usia ideal antara 5 sampai 14 hari. Nah, Oh, oke. ya, heeh. Jadi Mhm. memang ada rentang usia idealnya untuk bisa menghasilkan, karya foto seperti itu, Mhm. gitu. Mhm. Nah, Mhm. kadang banyak yang, "Aku mau dong bayinya difoto," gitu. Makanya kita biasanya tanya, "Usianya berapa?" 2 bulan. "Oh, maaf banget, 2 bulan sudah lewat dari usia idealnya, jadi tidak memungkinkan untuk foto Mhm. newborn," Mhm. gitu. Mhm. Nah, kenapa biasanya kita disebut, newborn photo specialist, karena kita memang benar-benar spesial,
hanya memfoto bayi yang baru lahir. Dan untuk bisa memfoto itu pun ada teknik-teknik spesialnya. Jadi emang biasanya kita disebut newborn photo spesialis. Kenapa? Karena kita spesial belajar untuk memfoto bayi yang baru lahir. Nah, bayi baru lahir itu kan perlu penanganan yang spesial juga ya. Maksudnya nggak sembarangan. Kita mungkin kalau belajar moto semua orang bisa gitu kan. Dari semua genre fotografi pasti punya keahlian untuk teknik foto gitu. Nah, untuk genre newborn ini selain kamu juga harus bisa foto, nah terutama lagi adalah bisa mempose bayinya. Kita sebutnya posing. Jadi memposekan si bayi baru lahir tersebut. Nah, bayi baru lahir kan nggak bisa kita suruh-suruh kayak coba palanya miring dikit gitu. Awas bintang, gitu. Nggak bisa. Itu semuanya dihandle sama kita fotografernya. Nah, itu makanya kita harus spesial ngambil ada namanya training khusus untuk belajar pose-pose newborn tersebut. Gitu. Itu berarti udah dari 2016 itu ya Kak ya? Iya. 2016 itu berarti Kakak sudah mengikuti pelatihannya atau belajar dulu baru ikutin pelatihannya tuh waktu itu? Aku 2016 tuh itu launch untuk brand newborn fotografinya. Nah, sebelumnya tuh ada sekitar 1 tahun aku dari belajar sendiri, terus ikut training khusus, terus sampai latihan, ngumpulin portfolio. Nah, baru di 2016 itu berani untuk istilahnya terima booking lah gitu. Jadi nggak yang kayak, aduh kayaknya lucu nih motoin bayi sama booking gitu. Nggak, jadi memang ada proses belajarnya dulu sebelum benar-benar berani terima klien. Dan di 2016 itu aku baru berani terima klien. Oke. Itu kalau bicara soal anak kecil Kak, termasuk ini kan kalau saya baca dulu ini sebelumnya sempat baca-baca juga soal newborn fotografi ini, bahwa ini merupakan salah satu genre fotografi yang diibaratkan seorang fotografernya punya tanggung jawab nih terhadap keamanan bahkan keselamatan dari subjek fotografinya, yaitu si bayi gitu Kak. Termasuk Kakak sebagai yang sudah menjalani termasuk susah atau gimana nih Kak tingkat kesulitannya nih untuk bayi Kalau yang baru menurut berapa aku hari? sih, menurut aku setiap genre, setiap profesi pasti ada challenge-nya ya. Pastilah masing-masing. Nggak ada kita bisa bilang, kalau fotografer ini mah gampang, fotografer ini susah. Setiap genre, setiap profesi pasti ada challenge-nya. Nah, kebetulan untuk newborn sendiri, challenge-nya itu adalah ya menghandle si bayi baru lahir itu gitu. Perlu teknik khusus dan sebagainya. Belajarnya pun kayaknya perlu waktu dan investasi yang lumayan gitu ya. Terus nah biasanya tuh kalau yang apalagi yang belum pernah pegang bayi sama sekali gitu kan, itu memang challenge-nya akan jadi lebih besar gitu dibanding memang yang sudah biasa megang bayi gitu. Dan yang sudah biasa pun misalnya kayak banyak juga kan yang profesinya bidan biasanya mau belajar ini, padahal setiap hari megang bayi, ternyata pada saat training yang kayak, ternyata beda banget gitu loh. Cuman mungkin ada bedanya lebih benar, tapi ternyata beda banget. Nah, kalau menurut aku untuk newborn fotografi ini memang challenge-nya adalah lebih ke gimana handle bayinya, karena newborn fotografi itu sebenarnya intinya adalah keamanan dan kenyamanan bayi gitu. Gimana kita membuat si bayi ini tetap aman di pose dan tetap nyaman sehingga kita bisa menghasilkan karya yang seperti kita mau gitu. Dan lucu-lucu juga ya pose-posenya bayi-bayi itu. Itu tapi mereka kayak kadang dipakai kain gitu ya. Sempat juga ngelihat Instagram-nya Kak Rara juga mempraktekkan menggunakan boneka ya untuk melilit bayi-bayi boneka Iya, ya. ini aku biasanya nih, Hmm. aku ada namanya posting doll nih. Oh, oke, heeh. Jadi emang ini boneka khusus yang memang biasanya kita pakai latihan untuk bedong, kita bilangnya rapping, terus latihan pose-pose. Biasanya kan kalau
training, kan aku juga ada kelas untuk training khususnya kalau yang berminat. Nah, biasanya kita, untuk awal pakai boneka untuk mengajarkan teknik-tekniknya dari setiap pose. Terus setelah itu baru kita setelah mereka menguasai, mengerti, baru kita mulai dengan bayi yang asli. Nah, sampai sekarang pun, belajar kan pada akhirnya ya, aku pun Betul. sampai sekarang tetap belajar, makanya, invest di boneka ini selain buat mengajar, juga buat belajar Buat sendiri belajar. juga. Jadi kadang suka banyak yang nanya, "Itu boneka apa sih?" Gitu, kayak serem gitu. Iya iya iya. Tapi ini namanya posing doll, jadi gini, jadi kita tuh bisa ya ini memang didesain khusus untuk, belajar, jadi kayak ukurannya, terus juga kayak lekuk-lekuknya Lakukannya, ini heeh. dibuat semirip mungkin dengan bayi asli Oh, gitu. Itu oke oke. memudahkan kita belajar. Karena sebenarnya pose-pose dari newborn photography itu sebenarnya adalah replika dari posisi bayi pada saat, berada di dalam perut ibu Iya. gitu. Jadi nggak sembarangan, "Ah, gue mau tekuk kayak gini ah," gitu. Oh, Enggak, heeh. jadi memang ada ilmunya gitu. Jadi setiap pose, itu adalah replika dari, posisi bayi pada saat di dalam perut ibu. Itulah kenapa bayi yang pada saat di pose tuh biasanya, nyaman-nyaman aja gitu, selama Mhm. kita tahu tekniknya. Kadang orang nanya, "Itu kok bisa sih bayinya tidur terus gitu? Iya. Kok gimana sih?" Gitu. "Itu apa nggak patah tuh digituin?" Gitu Mhm kan. mhm. Enggak, itu, ada ilmu-ilmunya. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harus dipelajari pada saat, memang mau tertarik terjun ke genre newborn ini, Mhm gitu. mhm. Karena memang bayinya juga baru lahir beberapa hari ya, mungkin masih menyesuaikan juga dengan lingkungan, Iya, ketika lahir heeh, ya? jadi kita harus tahu juga bahasa bayi, kebutuhan bayi, kayak bayi menangis tuh pasti ada sesuatu yang dia butuh gitu. Nah, Mhm. itu juga akan dipelajarin, gimana setelah kita tahu kenapa bayinya nangis, kita bisa, langsung, men-treat dia, apa sih, Mhm. dia kenapa sih, apakah lapar, apakah perlu ganti pampers. Nah, di situ kita, bisa bisa kasih bayi itu nyaman, nah otomatis si bayi pasti akan, tidur lagi gitu. Karena Mmm. kalau kita mau posein newborn tuh Mhm ya, mhm. itu memang harus dalam keadaan tidur, Oh, itu berarti gitu. bayinya tidur ya? Ya walaupun, matanya Iya. terpejam saya kira emang lagi gitu ya? Nah, itu juga Karena tuh suka, klien yang belum tahu juga kayak, "Aku maunya bayinya melek dong, Kak," mhm, gitu kan. Nah, mungkin mata-mata belum mata manja gitu ya biasanya. iya, gitu. Nah, kalau udah gede, kalau kayak Mas Budi sih gampang, aku, Mas Budi mata agak ngelirik dong," gitu. Iya Cuma iya. kalau newborn susah ya, that's why kita, akan, dalam sepanjang sesi itu Mhm. idealnya adalah kondisi bayi pada saat tidur. Nah, Oh, itu juga tuh skill yang diperlukan seorang newborn photographer tuh gimana caranya, bikin si bayi nyaman, jadi dia tertidur, makanya lebih gampang dipose pada saat mhm tertidur, gitu. mhm, dan itu juga berarti mengarahkannya pelan-pelan supaya nggak bangun juga ya? Nah, itu juga tuh, Perlu soalnya contoh bayi ya? kan gampang kagetan Mhm ya, mhm mhm. kayak cuman kita pindahin tangannya sedikit, langsung kaget gitu Kaget, kan. Nah, iya. itu juga, jadi biasanya kita dibilang fotografer paling sabar itu ya fotografer newborn gitu, Oke. karena sesinya pun biasanya durasi satu sesi itu, Mhm. sekitar 2 sampai 3 jam ya, satu bayi gitu. 2 sampai Nah, 3 yang lama jam. itu iya, proses posting-nya, proses Mhm menenangkan bayinya yang lama. Kalau foto kan cepet ya, misalnya kayak mhm. udah setting tinggal cekrek-cekrek gitu kan. Nah, yang lama itu adalah, proses untuk, menenangkan bayinya. Kadang misalnya udah di pose, tiba-tiba dia pup gitu kan, Waduh, terus nggak bener bener. betah, ya udah kita harus harus ganti pampers dulu, terus tiba-tiba lagi di pose minta nyusu, ya Mhm. otomatis kita susu dulu gitu. Ya itulah mungkin lebih ke harus lebih sabar ya dibanding Mhm. dengan, foto anak kecil atau foto model gitu. Mhm 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 mhm. Sahabat Glen juga sekali lagi nih kita ingatkan bisa melihat, karya-karyanya Kak Rara juga yang berkaitan dengan newborn photography ini di Instagram-nya Kak Rara is Mom dan di episode kali ini kan kita biasanya juga akan ada, melihat nih beberapa karya-karyanya
atau saya selalu sebutnya harta karun dari seorang si fotografer nih, yaitu foto-foto yang dipunya dan mungkin kita akan tanya-tanya, kira-kira ini kesulitannya apa pada prosesnya, ada kendala apa atau mungkin menggunakan teknik khusus kali? Nanti Kak Rana juga mau share ya? Ini mungkin sekarang aja nih Kak, kita Kak, boleh Boleh, share, dari aku, sini. akan share nih kan posenya banyak ya jenisnya, aku Heeh, akan share beberapa pose yang biasanya tuh ciri khasnya, dari newborn yang biasanya newborn. banyak di-request sama klien. Ya ya ya. Kalau saya tuh biasanya lihat yang gini nih Kak, bayinya Kak, yang gini. Iya. Oh, ini kayaknya Mas Budi udah coba-coba praktek nih Udah di tadi rumah, pakai pas diri sendiri tapi ya. pas ngelihat foto-fotonya, ya agak susah juga ya, begini pejem gitu. Nah, ini salah satu, video behind the scene-nya. Ini Mhm. namanya, eee, froggy pose. Ini juga salah satu signature-nya foto newborn. Kenapa? Karena, kayaknya cuman newborn doang ya yang bisa di-pose seperti ini, Mhm. gitu. Mhm. Nah, ini, prosesnya adalah kurang lebih kayak gini. Nah, Oke. jadi, eee, jadi ini ada namanya beanbag sama ring system. Kita Heeh. biasanya bawa ini beanbag di tempat dia duduknya Mhm mhm. ini ada ringnya. Biasanya kita taruh di sini. Mhm. Nah, kita pose, tapi pose ini adalah komposit gitu. Jadi bisa dilihat itu aku ambil 2 foto. Mhm. Jadi bayinya tuh nggak dilepas gitu. Oh, oke oke. Nah, tetap dipegangin. Heeh. Nah, inilah kenapa bayinya harus deep sleep banget. Bisa dilihat ya, ini posisinya dia lagi tidur nyenyak banget, tapi kadang-kadang dia gerak-gerak dikit Iya gitu iya si iya. bayi ini. Mhm mhm mhm. Nah, ini aku ambil 2 foto dan nanti Iya. akan diedit, digabungin. Heeh heeh. Nah, jadi memang bayi nggak kita lepas sama sekali gitu. Itulah kenapa kita keamanan itu udah nomor satunya deh di newborn fotografi. Mhm. Oke. Dan indikatornya juga bayinya anteng aja ya, kayak itu ya? Iya, dia kalau dalam posisi tidur nyenyak atau deep sleep, dia ya anteng gitu. Cuman Mhm. kadang dia gerak sedikit. Nah, Mhm. untuk hasil fotonya seperti ini. Oh, oke. Iya 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 iya. Iya, terlihat santuy ya sepertinya ya. Iya, ini namanya froggy pose. Jadi kayak mungkin kayak posisi kodok gitu ya. Oh, iya Jadi benar benar disebutnya benar. froggy pose gitu. Oh, oke. Kalau ya kalau kita lihat tuh hasil akhirnya kan seperti ini ya. Mhm Jadi mhm. udah diedit tangannya tuh dihilangin. Ini namanya dengan teknik komposit. Nah, biasanya pada saat kita foto di rumah klien, Mhm. kliennya nanya, Mbak itu nggak dilepas gitu kan? Kok kalau di foto enggak, ini nanti pada saat hasil akhirnya baru kita edit gitu. Karena kita kalau aku pribadi, aku bener-bener nggak berani gitu ngelepas. Iya. Karena sebenarnya bisa dilepas gitu. Sebenarnya dia udah steady. Kalau tekniknya benar, sudutnya benar, dia pasti bisa steady gitu. Cuman kembali lagi kita kan ke prioritas di keamanan bayi ya. Kita Iya nggak mau benar. ambil resiko kalau berurusan dengan bayi baru lahir Mhm gitu. mhm. Terus ada juga ini namanya potato sex. Wah, ini Potato sex. saya banyak menemukan yang dibungkus-bungkus segini nih. Iya ini juga salah satu dari ciri khasnya foto newborn ya. Mhm Jadi mhm ini mhm. bayinya kita bedong atau kita wrap dengan Mhm. teknik khusus. Jadi bentuknya bulat gitu kayak Iya, potato. Nah, bener. gini. Nah, Oke. nah, jadi dia bisa kalau orang lihatnya kayak kok bayinya bisa berdiri sih gitu. Ini Iya. sebenarnya posisinya nggak berdiri gitu. Jadi ada teknik khusus dalam membedong bayi ini di Mhm mana dia bisa bisa kayak berdiri sendiri seperti ini gitu. mhm Nah, inilah biasanya yang harus dipelajarin ya dan kayaknya nggak bisa kita coba-coba sendiri gitu loh. Harus mhm. benar-benar tahu dulu tekniknya, baru habis itu
kita bisa coba gitu biar tahu do and don'ts-nya dulu ya. Mm-mm. Nah, kalau ini hasil akhirnya adalah Oh jadinya gini kayak iya seperti iya. ini. Heeh, gitu. Mm. Kalau ini biasanya kita bisa lepas ya, tapi tetap biasanya aku selalu ada asisten itu di namanya spotter kita sebutnya itu di samping bayi. Jadi kayak memang Jaga-jaga. selalu jagain gitu. Kalau sebenarnya kalau pose ini dia bergerak pun nggak masalah gitu. Cuman kita biar gimana pun selalu menjaga keamanan bayi semaksimal mungkin gitu. Nah terus ada juga tematik ya, Ya. tema-tema kayak Tema-tema ini artinya biasanya tuh request dari klien ya Kak? iya kalau untuk tema-tema tuh biasanya memang request dari klien gitu ya, atau enggak kliennya tuh kayak aduh terserah deh yang aku sukanya warna apa gitu kayak gini. Ini tema-tema. Ini tetap kita pegang bayinya gitu. Oh oke. Gini, biasanya kalau tematik tuh pakai props kayak gitu. Kayak lagi Kayak nongkrong ya ini. properti-properti. Iya, properti-properti kayak tempat tidur kecil ini. Nah, ini untuk hasil Oh. akhirnya seperti ini. Ini properti ini juga Kak Rara yang menyediakan gitu ya? Iya, jadi emang properti, aksesoris, kostum itu adalah udah menjadi tanggung jawab Ya. kita gitu. Oh. Jadi klien tuh sebenarnya cuma tinggal menyediakan bayinya aja. Kayak bisa dilihat nih, inilah Ya, harta karun kami. Fotografer newborn tuh itu juga uniknya. Jadi mungkin fotografer yang paling sering belanja itu kita fotografer newborn karena benar-benar kan walaupun udah punya banyak ya, ini sebagian kecil dari koleksi kayak topi-topinya bisa dilihat di sini. Ini koleksi dari kain-kainnya buat bedong gitu loh. Terus juga ada ini kayak bed mini bed kayak gini gitu. Nah walaupun udah punya banyak tetap belanja sih. Benar. Kayak setiap tadi juga baru datang tuh paket tuh biasanya prop tuh. Oh, itu bagian dari harta karun yang baru datang nih ya? Iya, jadi orang kadang nanya kalau baru mulai, aduh aku baru mulai belanja terus. Oh nanti juga sampai kapanpun pasti akan belanja. Karena kan kalau aku ya memang ada budget khusus. Jadi tiap bulan memang selalu update props baru gitu. Kadang selain menarik buat klien, kita juga suka bosen kan kalau misalnya ini. Nah kayak tematik tuh kayak semacam gini. Ini request dari klien kan karena orang tuanya gubernur, jadi dia Mbak aku mau ini dong, mau temanya gubernur gitu bisa nggak? Kalau aku biasanya kalaupun nggak punya kita bisa bikin gitu. Kalau bookingnya dari jauh-jauh bulan. Jauh-jauh hari. Oke. Wah macam-macam nih loh sahabat Green. Ini berarti sejauh ini Kak Rara menangani ataupun menerima orderannya yang sekitaran Jakarta ya Kak? Atau bisa secara online juga Kak? Atau masih gimana Kak? Kalau kondisi normal sih kita seluruh Indonesia sampai ke luar negeri nggak masalah sih ya. Yang penting asal biasanya akomodasi dan transport itu memang ditanggung sama klien. Kalau sebelum pandemi sih kita kalau Indo tuh terjauh mau ke Bali ya, Pulau Jawa sih juga beberapa, cuman emang kita batasin kalau untuk keluar kota misalnya dalam sebulan 1 atau 2 kali gitu. Cuman memang kalau untuk pada saat kondisi pandemi gini, aku memang nggak terima untuk foto di luar kota gitu. Paling luar kota, aku kan di Jakarta, paling Jabotabek kita masih oke lah. Tapi di luar dari itu, untuk sementara aku nggak terima dulu orderannya. Karena masih ya agar lebih ribet ya, terutama untuk newborn fotografi ini banyak yang harus disiapkan. Iya banget. Nah ini pose-posenya juga, ini beberapa basic pose. Ini basic pose nih biasanya yang
nggak menggunakan props ya, Mhm. nggak tema tertentu, jadi kayak klasik gitu. Ini ada Mhm. beberapa yang khasnya, Mhm. pose-pose newborn di sini. Nah, ini. Dan ini prosesnya juga dipegangin ya, Kak, ya? Ada beberapa pose, kalau yang Oh. froggy kayak gini otomatis kita pasti pegang, cuman kalau yang kayak pose-pose seperti Mhm. ini, nggak dipegang. Jadi Oh, cuman ada sebelahku biasanya ada asisten aja yang ngeliatin. iya iya iya, Karena betul ini betul. relatif, aman banget karena bayinya memang cuman ditidurin, cuman Mhm. memang, bayi itu kan kalau ditidurin terus, posisi nggak pakai baju kan gampang kagetan ya, Mhm. gitu. Mhm. Dan Mhm. kita harus tahu teknik melipatnya, teknik postingnya. Kayak ini kan dia kan benar-benar kelipet gini, Iya iya. itu harus tahu gitu tekniknya, kalau nggak asal-asal lipat aja. Walaupun bayi itu kan masih, apalagi bayi baru lahir tuh masih lentur banget ya. Mhm mhm. Itu juga salah satu kenapa kita membatasi usia ideal sampai 14 sampai 15 hari, karena pada pada usia tersebut bayi lebih mudah tidur nyenyak gitu, Mmm. lebih mudah dipelip, terus juga badannya pun masih, kelenturannya tuh masih maksimal gitu. Jadi kita Iya bisa iya iya. pose-posein dia kayak gini. Mhm mhm mhm. Tapi sejauh Kakak pernah foto newborn yang paling sulit itu yang gimana, Kak? Apakah mungkin pernah menemuin satu bayi yang kayaknya, agak nggak tenang atau susah untuk tenang atau gimana nih, Kak, selama, Kakak foto? Banyak ya, Banyak tiap ya? bayi juga beda-beda. Nggak cuma dari sisi bayinya aja sih, kalau apalagi awal-awal ya, pada saat newborn fotografi ini belum terlalu dikenal gitu Mhm. ya, lebih tantangannya selain dari bayinya, lebih ke pihak keluarga gitu. Mhm. Kayak yang misalnya neneknya, Oke. kakeknya gitu, kayak, "Ah, itu nggak apa-apa tuh digituin," gitu, "nanti keseleo tuh." Gitu. Iya iya iya. Itu jadi tantangan kita juga kan, gitu. Heeh heeh heeh. Itu banyak juga yang kayak gitu. Terus selain itu, sifat bayi itu beda-beda gitu. Ada bayi yang walaupun masih usianya ideal, Mhm. itu susah gitu. Kayak susah dibikin tidur, gampang kaget, atau kayak cranky kita sebutnya ya. Mmm. Dan itu banyak faktor gitu. Makanya kita belajar juga ilmu anatomi bayi, kita belajar istilahnya gimana menghandle bayi, bahasa bayi, kayak nangisnya bayi itu kan beda-beda ya. Iya. Nangis dia kelaparan, atau nangis dia nggak nyaman, atau nangis dia sakit, itu beda. Itu kita belajar juga gitu. Jadi kita tahu gimana cara menghandle si bayi tersebut gitu. Oke. Karena dari sekian ratus bayi itu nggak ada yang sama kalau menurut aku gitu. Mhm mhm. Beda-beda banget gitu. Oke oke. Ini mungkin kita udah masuk, sesi terakhir nih, Kak, karena, waktunya sebentar lagi. Eee, Dari terakhir ini pengen tahu juga, ini mungkin dipersingkat boleh atau mungkin dijabarkan tapi nggak usah terlalu panjang. Peralatan ataupun apa nih yang Kakak prepare-in sebelum Kakak, mengeksekusi, foto newborn ini? Dan juga pesannya apa nih buat sahabat Green yang pengen mencoba, barangkali ada kelasnya atau kemana nih mencari informasi ini, Kak? Oke. Mhm. Untuk peralatan udah pasti kan gear ya, Iya. seperti layaknya fotografer lah, Mmm. kamera, lensa, dan sebagainya. Nah, setelah itu udah pasti props-nya sesuai dengan request klien. Harta karun tadi ya? Mhm. Ini aku inin dulu ya. Iya, nggak apa-apa. Mmm, oke. Ya, selain itu juga kalau untuk props bayi itu memang khusus bisa dibeli di toko-toko yang menjual props untuk newborn fotografi. Mmm. Itu aku juga ada online online shop-nya, bisa dicek di Instagram aku @raraismom. Mmm? Terus aku juga ada buka private untuk training. Itu semua sih ada di Instagram aku, bisa langsung dicek, Mmm. bisa ada yang mau nanya-nanya boleh silakan. Nah, untuk pesannya, untuk yang tertarik di dunia newborn ini,
boleh cari info sebanyak-banyaknya. Banyak juga sekarang yang gratis kayak misalnya kayak webinar kayak gini, Zoom kayak gini gitu. Itu membantu banget untuk mendapatkan informasi seputar newborn. Setelah itu bisa dipertimbangkan karena ini harus dari hati ya, karena harus sabar banget. Emang udah yakin nggak gitu, sanggup nggak nih menghadapi si bayi ini gitu. Setelah itu ya aku selalu wanti-wanti, please ikut training dengan mentor yang memang ahlinya di newborn fotografi. Alhamdulillah sekarang di Indo udah banyak ya, bukan cuma aku doang. Mungkin bisa dicek juga di masing-masing kota. Itu kita ada komunitas juga namanya Newborn Photographers Indonesia. Itu bisa di-search, ada juga di Instagramku @newbornphotographers Indonesia. Nah, di situ banyak member kita yang buka kelas juga. Mungkin bisa dicek kamu di daerah mana, bisa dimentorin sama siapa. Untuk biayanya itu relatif ya, maksudnya setiap daerah mungkin beda-beda. Tapi biasanya memang startnya untuk training 1 hari itu start di sekitar 10 juta gitu. Jadi di situ juga diajarkan ya Kak ya? Iya semuanya. Nggak cuman yang belum bisa moto juga pasti belajar teknik kameranya, terus posing terutama, terus trik-triknya untuk menenangkan bayi, terus sampai marketingnya itu biasanya kita ajarkan. Dan biasanya itu cuma 1 hari gitu. Cuman kita pasti continue karena kan nggak habis ikut training langsung jago gitu kan. Maksudnya perlu proses praktek, itu biasanya konsultasinya pasti sampai ya istilahnya lifetime lah, itu investasi seumur hidup gitu. Karena setiap mentor pasti setelah training pun akan terus membimbing kita punya murid sampai mereka benar-benar pede. Sampai kadang muridnya udah lebih, kalau murid-murid aku udah lebih keren fotonya sekarang. Gitu. Oke deh, terima kasih Kak Rara sudah berbagi cerita nih ke kita soal newborn fotografi ini. Ini baru sekali mungkin buat saya dan mungkin buat beberapa orang yang tahu nih ternyata di balik layar dari foto adik-adik yang posenya lucu-lucu itu ada kerumitan dari Kak Rara dan teman-teman nih yang harus kita tahu. Mudah-mudahan informasi yang diberikan tadi dapat bermanfaat juga ya Kak Rara buat teman-teman yang mau belajar. Sukses terus buat Kak Rara. Terima kasih waktunya Kak. Iya, terima kasih juga ya Greenland Radio, Mas Budi. Ya. Semoga sehat-sehat ya semua. Amin. Ya, sehat juga ya Kak. Oke, sahabat Green, terima kasih buat Anda sudah mendengarkan fotosintesis. Kurang lebih 1 jam kita sudah ngobrol. Kita ketemu lagi minggu depan tentunya dengan pembahasan yang lainnya dan juga dengan narasumber yang keren-keren nih kayak Kak Rara tadi. Kalau buat Anda yang mau bertanya, boleh komentar di Instagramnya Kak Rara juga kali, atau via DM di @raraismom, boleh ke sana, atau mungkin komentar juga di video ini di YouTube, boleh juga nih sahabat Green. Kalau gitu Budi Santo pamit, Kak Rara juga pamit, kerabat yang bekerja juga pamit. Sampai jumpa Green Radio Line Beyond the Limit. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit.